Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantaran bismillah ini, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menulis pegon, dan pertemuan yang kedua kita sudah membahas simbol-simbol makna kitab kuning, sekaligus membahas sedikit tentang bab kalam. Apa itu kalam dan apa saja bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas huruf, kalimat, dan jumlah mufidah. Ya, huruf, kalimat, dan jumlah mufidah. Baik. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, memahami pengertian huruf. Yang kedua, mengetahui macam-macam huruf dalam bahasa Arab. Mengetahui pengertian kalimat berikut dengan contohnya. Dan yang terakhir, mengetahui pengertian jumlah mufidah berikut dengan contohnya. Semoga keempat tujuan pembelajaran kita pada kali ini bisa tercapai dengan baik, insya Allah. Langsung saja. Anak-anak, untuk yang pertama, al-harfu. Ya, al-harfu artinya huruf. Al-harfu bahasa Arab, terjemahnya huruf. Apa itu huruf? Sesuatu yang menyusun suatu kata. Huruf itu adalah sesuatu yang menyusun suatu kata. Contohnya, ba, huruf ba, ya, ta, nun, ha. Kalau dikasih harokat ya ba, ya, ta, na, ha. Ini hurufnya nggak mempunyai makna, tidak mempunyai makna. Nah, ini bagian terkecil dari kata, ya ini huruf. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Yang kedua, kalimat. Al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata. Nah, ini di sini. Nah, dalam bahasa Arab nanti, ketika saya sering menyebut kalimat, maka yang saya maksud adalah kata. Ya. Apa itu kalimat? Kalimat adalah lafaz yang mempunyai makna. Lafaz yang mempunyai makna. Contoh, madrasatun. Kalimat madrasatun maknanya sekolah. Kemudian kalimat daftarun maknanya buku tulis. Mirsamun, kalimat mirsamun maknanya pensil. Sekolah, buku tulis, pensil adalah kalimat atau kata benda. Ya, kata benda. Dalam bahasa Arab dinamakan kalimat isim. Kalimat isim itu sama dengan kata benda.
Lanjut. Yaktubu, kalimat yaktubu mempunyai arti menulis. Kalimat yaqra'u mempunyai arti membaca. Dan kalimat yajlisu mempunyai makna duduk. Dalam bahasa Arab, ini dinamakan kalimat fi'il. Apa? Kalimat fi'il. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja. Menulis, membaca, duduk adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat fi'il. Kita lanjutkan, bisa dipahami ya. Kemudian ala, maknanya di atas. Kalimat bi, maknanya dengan. Kalimat an, mempunyai makna dari. Kalimat min, mempunyai makna dari, sama seperti an. Kalimat fi juga mempunyai makna, kalimat fi mempunyai makna di dalam. Ala, bi, an, min, fi disebut dengan kalimat huruf. Ya, disebut dengan kalimat huruf. Jadi, huruf-huruf yang mempunyai makna itu termasuk dalam kategori kalimat. Maknanya apa? Ya ala. Ala mempunyai makna di atas. Bi mempunyai makna dengan. An mempunyai makna dari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi ini adalah kalimat isim atau kata benda. Sedangkan yang berwarna ungu, kalimat fi'il atau kata kerja. Yang berwarna biru, biru muda ya, adalah kalimat huruf. Kalimat huruf, tapi hurufnya huruf yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Beda dengan huruf ini, kalau huruf yang pertama ini adalah huruf yang tidak mempunyai makna. Sehingga dikategorikan, diklasifikasikan, atau dikelompokkan tersendiri. Kalau mempunyai makna, disebut sebagai kalimat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian bagian yang ketiga disebut sebagai jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Apa itu? Susunan dari dua kata atau lebih yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Disebut juga dengan kalam. Ini susunan dari dua kata atau lebih yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Contoh, Ahmad Ustadun. Di sini terdiri dari dua kata atau dua kalimat. Saya pakai istilah Arab saja ya. Terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah lafaz Ahmad. Kalimat kedua adalah Ustadun. Nah, artinya Ahmad adalah seorang ustadz. Ini sudah bisa dipahami sehingga bisa disebut dengan jumlah mufidah. Contoh yang kedua, Aliyun maridun. Ali satu kalimat, maridun satu kalimat. Sehingga ini tersusun dan bisa memberikan pemahaman, disebut sebagai jumlah mufidah. Artinya Ali sakit. Jumlah mufidah berikutnya, contoh berikutnya, huwa yajlisu alal kursiyyi. Dia duduk di atas kursi. Nah, kalau ini tersusun dari
lebih dari 2 kalimat. Kalimat huwa, kalimat yajlisu, kalimat ala, dan kalimat kursi. Jadi tersusun dari 4 kalimat. Artinya dia duduk di atas kursi. Sudah bisa memberikan pemahaman dan disebut juga sebagai jumlah mufidah. Apa? Jumlah mufidah. Alhamdulillah, pengertian huruf, kalimat, dan jumlah mufidah telah kita pelajari bersama. Semoga sedikit ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih cinta dengan bahasa Arab. Allahumma amin. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam bahasa Arab ada huruf yang tadi ingin saya jelaskan di depan. Ya. Huruf itu ada 2. Yang pertama adalah huruf hijai, seperti yang sama biasanya ngaji. Alif, ba, ta, jim. Yang kedua namanya huruf ma'ani. Apa itu huruf hijai? Adalah bagian dari suatu kata yang tidak mempunyai makna. Contoh, hamzah, ba, ta. Ini adalah huruf hijaiyah atau huruf mabani. Hurufnya tidak mempunyai makna. Kalau huruf ma'ani, sedangkan kalau huruf ma'ani adalah huruf yang mempunyai makna. Contoh di sini wa. Wa ini ada maknanya, artinya dan. Au mempunyai makna atau. Tumma artinya kemudian, min artinya dari. Jadi huruf itu ada 2, ada huruf yang tidak mempunyai makna, namanya huruf hijai, dan huruf yang mempunyai makna disebut huruf ma'ani. Huruf yang mempunyai makna dikategorikan sebagai kalimat. Sedangkan huruf yang tidak mempunyai makna dimasukkan dalam kategori huruf hijai, ya, huruf hijai, huruf tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang dipahami, bisa disampaikan di WhatsApp group atau melalui forum di Google Classroom. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.